Semua menghadap ke atas. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji serta syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami, terkhususnya nafas kehidupan. Sekarang anak-anakmu berkumpul lagi di tempat ini guna untuk menimba ilmu. Berilah juga ibu guru yang akan mengajar kami semangat agar dia selalu setia mengajar kami. Semua doa dan permohonan kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh putramu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, sekarang ibu mau tanya, siapa hari ini yang tidak hadir? Juan dengan Kenzi. Itu yang tidak hadir kenapa? Ada urusan keluarga. Ada yang sakit. Oke. Jadi ibu harap semua perhatiannya ke depan kita mau les. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini tersampaikan ke kalian, materi yang akan dipelajari disimak baik-baik. Jadi hari ini ada yang tahu apa yang mau kita pelajari? Teks narasi. Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu teks narasi? Ada yang tahu? Ada yang bilang teks narasi itu tuh teks percakapan. Ada lagi? Oke. Kita langsung saja ya. Baca sama-sama. Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu kronologis yang bisa bersifat fiksi, imajinasi, hayalan, maupun non-fiksi. fakta. Keadaan sebenarnya. Oke. Jadi dari penelitian itu ada yang tahu apa itu fiksi? Contohnya, cerita fiksi itu yang seperti apa? Yang tahu angkat tangan. Oke, no. Imajinasi atau hayalan. Hayalan, contoh ceritanya seperti apa? Contoh ceritanya? Seperti di ibu dokter. Oke, engkau coba. Seperti di Alice in Wonderland. Apa? Alice in Wonderland. Yes. Oke, ada yang lain? Saya Bu, Oke, apa lagi? dongeng Putri Salju. Benar, dongeng Putri Salju. Ada lagi? Apa lagi? Cinderella. Ada lagi? Upin Ipin. Oke. Jadi yang kalian sebutkan tadi itu benar ya? Itu fiksi atau imajinasi? Itu cerita yang bilang dahulu kala hiduplah seorang nenek sihir, seperti itu. Itu baru fiksi. Rapunzel seperti itu. Terus maupun non fiksi atau fakta atau keadaan sebenarnya. Contohnya keadaan sebenarnya ya, fakta yang benar-benar ada. Contohnya apa? Kisah nyata apa? Sejarah kemerdekaan Indonesia. Oke, sejarah kemerdekaan Indonesia. Ada lagi? Sejarah di lingkungan
tentang dunia. Benar sekali. Semua yang kalian sebutkan itu benar. Jadi teks narasi itu bisa bersifat fiksi maupun non fiksi seperti yang kalian sebutkan tadi. Terus ada lagi tujuan dari teks narasi itu apa? Contohnya tadi ada yang bilang teksnya cerita Cinderella itu kalian terhibur tidak kalau baca? Terhibur. Ada pesan moralnya tidak di dalamnya? Ada. Terus ada yang bilang tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Itu kalian mendapatkan informasi atau tidak dari situ? Mendapat. Oke, jadi tujuannya itu begitu. Tujuannya agar kita terhibur ketika membaca dan juga kita mendapatkan pesan moralnya dan juga kita mendapatkan informasinya. Yang berikutnya ada ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama ada Bersedia adalah suatu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologi atau peristiwa. Terdapat memiliki masalah, memiliki unsur seks, Oke, dari ciri-ciri ini ketika kita baca itu pasti ada di dalamnya bisa ada. Di dahulu kala ada tokohnya itu toh. contohnya seperti Pada zaman dahulu itu pada suatu hari terus di hutan hiduplah terus ada alurnya ceritanya dari awal dia baik-baik sampai di belakangnya dia jahat atau dari depannya dia jahat baik. Itu. Terus struktur teks narasi. Baca struktur teks narasi yang kelompok bawah orientasi. Baca untuk orientasi. Untuk menarik pembaca akan membaca seluruh teks narasi. Bagian awal harus menarik dengan tokoh, penokohan, latar tempat, latar cerita, latar waktu, dan latar suasana. Oke. Siap. Orientasi itu tuh contoh untuk menarik pembaca agar membaca seluruh teks narasi seperti tadi. Di hutan itu sudah termasuk di latar tempat. Penokohan, hiduplah seorang Cinderella. Itu tokoh. Suasana, di sana dia hidup dengan sangat bahagia. Oke, contohnya seperti itu. Yang berikutnya komplikasi kelompok 2, langsung baca. Dari kanan. Bagian ini mengenalkan konflik yang akan terjadi lebih mencapai klimaks, kemudian antiklimaks dan perlahan-lahan hilang. Oke, di bagian komplikasi itu memperkenalkan konflik. Ada yang tahu apa itu konflik? Masalah. Oke, pintar sekali. Jadi konflik adalah masalah. Jadi di bagian memperkenalkan konflik ini, contohnya ketika dia sedang berjalan-jalan, ada seorang begini-begini membuntutinya lalu memukulnya. Itu awal dari konflik. Oke, bisa? Yang berikutnya resolusi kelompok dari atas. Baca. Bagian yang memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik dan menandakan akhir dari cerita. Oke, contohnya apa? Ada yang tahu solusi? Akhir cerita, oke. Oke, ada lagi? Contohnya kita tidak sengaja merusak barang teman, jadi kita harus meminta maaf. Benar sekali, itu di kehidupan nyatanya, pintar. Terus ada lagi? Sudah kok? Yang berikutnya koda. Baca sama-sama. Yakin
tersambung. Oke, kita lanjut. Oke, habis. Jadi, untuk kamu dapat memahami semua ini, kita baca teks sama-sama. Oke, jadi kita baca sama-sama cerita ini di depan. Kita baca sama-sama ya. Tapi pelan-pelan dengan tidak yang di belakang. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Garuk-garuk, bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah Galoi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari kasih yang cerewet menurut zaman ini. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari dan kasih, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyusui mereka buah dan penganan khas beliau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka akan membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah handuk atau disebut juga udang pakai. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih setoples berisi kerupuk itu. Dul, aku lihat kamu sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku. Goda Sanjoi. Kidul tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek pindah ke tangan kiri, tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Aduh, banyak nyamuk, seru Kidul. Mana ada nyamuk? Kata Fahmi. Buktinya aku dan Saboi baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi. Kata Saboi. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan. Geraknya penuh begitu saja. Sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu, menurut Kidul, kalau sedang libur, tidak perlu mandi. Namun, gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang, lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Saboi dan Fahmi makin sering meledeknya, Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Fahmi membungkuskan rempeyek untuk dibawanya pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkusan itu. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang. Makin digaruk, makin gatal.
Kidul dan Sang Boy sudah berkumpul? Di rumah siapakah Fahmi, Kidul, dan Sang Boy suka berkumpul? Di rumah siapa? Fahmi. Benar, baca. Setelah itu, mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu, di rumah Fahmi? Kenapa? Satu orang. Silakan. Karena rumah Fahmi seperti rumah ada di Kalimantan. Oke, ada lagi? Banyak makanan. Oke, ada lagi? Di rumah Fahmi luas. Luas. Ada lagi? Oke. Tepuk wow dulu untuk kalian yang sudah menjawab. Tepuk wow. Oke, yang berikutnya. Mengapa Kidul tidak suka mandi? Tadi dia ada omong tadi. Nggak tahu. Karena apa? Dia ada omong tadi. Karena membosankan. Membosankan, ada lagi? Karena gerakan yang membosankan. Gerakan yang membosankan, ada lagi? Karena cara mandinya membosankan. Karena mandi yang membosankan, ada lagi? Cara mandinya begitu-begitu saja. Oke, tepuk wow lagi untuk mereka yang sudah menjawab. Tepuk wow. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Apakah kalian setuju? Jelaskan kenapa. Satu orang, yang laki-laki lagi. Oke, go. Tidak, kenapa? Penting untuk kesehatan tubuh. Ada lagi, yang laki-laki. Supaya tubuh kita bersih dari kuman. Oke, supaya tubuh kita bersih dari kuman. Yang laki-laki ada lagi? Tidak ada, yang perempuan lagi. Supaya badan kita tambah lecet. Badan tidak gatal-gatal dan lecet belakang. Tidak gampang infeksi. Tidak gampang infeksi depan. Oke, belakang lagi. Gampang terkena penyakit. Tidak gampang terkena penyakit. Oke, tepuk wow lagi untuk kalian yang sudah menjawab. Tepuk wow. Oke, yang berikutnya. Apa yang disampaikan oleh Dokter Tuti tadi tentang alerginya Kidul? Yang lain lagi, yang belum jawab, betul. Kidul, apakah kamu makan udang? Oke. Atau telur. Oke, ada lagi? Ibu, Engkau. nanti makan siangnya pakai apa? Telur atau udang? Oke, ada lagi? Memang gatal-gatal ini karena alergi terhadap udang papan. Papan. Oke, ada lagi yang laki-laki. Ayo, laki-laki. Sudah? Kita tepuk wow lagi untuk mereka yang sudah menjawab. Tepuk wow. Oke, jadi semua yang kalian jawab tadi sudah sesuai dengan teks yang ada. Sekarang kita bentuk dalam kelompok. Kita kerjakan sama-sama LKPD ini secara berkelompok. Kelompoknya ibu yang bagi. Hitung 1 sampai 3 mulai dari kelompok. 1, 3. 1, 3. yang 1 ke kelompok 1, yang 2 ke kelompok 2, yang 3 ke kelompok 3. Satu di sini.
presentasikan di depan kelas. Kerja sudah? Oke, sudah semua? Kalau sudah semua, kita mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita masing-masing. Kita mulai dari kelompok hijau. Kelompok hijau silakan maju ke depan. Dua kelompoknya kita perhatikan ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kalian berikan. Kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nenesha Devanawa, biasa dipanggil Devana. Perkenalkan, nama saya Eliana Susanto Dando, nama panggilan saya Lili. Baca agak besar suara. Yang pertama, berapa liter air putih yang harus diminum oleh orang dewasa setiap hari? 2 liter atau sekitar 8 gelas per hari. Apa akibat jika kita kurang mengonsumsi air putih? Dehidrasi dan akan mendapatkan sakit yang cukup parah. Yang ketiga, apa metabolisme sesuai dengan bacaan di atas? Metabolisme adalah proses tubuh mencerna makanan yang akan kita konsumsi. Terima kasih atas perhatian. Salam dari kami kelompok 3. Oke, kita tepuk wow untuk kelompok hijau. Tepuk wow. Terima kasih kelompok hijau, silakan duduk. Sekarang kelompok merah, silakan maju ke depan. 2 orang, kelompok merah silakan maju.
Proses tubuh mencerna makanan minuman yang kita konsumsi. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Oke, kita terima kasih untuk kelompok merah. Kita tepuk wow untuk mereka. Tepuk wow. Silakan duduk. Sekarang kelompok biru. Silakan maju. 2 orang. Kelompok hijau dan kelompok merah, kita perhatikan mereka di depan. Oke teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok biru. Perkenalkan, nama saya Naswa. Perkenalkan, nama saya Alena. Berapa liter air putih yang harus diminum oleh orang dewasa setiap hari? 2 liter atau setara dengan 8 gelas. Apa akibat jika kita kurang mengkonsumsi air putih, mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh? Apa itu metabolisme? Sesuai dengan bacaan di atas, metabolisme adalah proses tubuh mencerna makanan dan minuman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, kita terima kasih kepada kelompok biru. Kita berikan tepuk wow untuk kelompok biru. Tepuk wow. Oke, silakan duduk. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan. Dengar ke sini. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing. Semua yang kalian jawab itu sudah benar semua. Ibu harap kerja kelompoknya itu tuh terus ditingkatkan supaya jangan ada yang santai, jangan ada yang 1-2 orang saja yang kerja. Oke, sekarang 1 orang kasih kesimpulan tentang materi kita hari ini. Tentang teks narasi. Ada yang tahu apa itu teks narasi? Coba ingat lagi. Contoh saja kalau apa? Contoh dari teks narasi cerita apa? Cerita non fiksi. Oke, kalau cerita yang fiksi itu seperti apa? Oke, kalau cerita yang non fiksi setelah itu. Sekarang ibu mau tanya, adakah di antara kalian yang kesulitan selama pembelajaran hari ini? Tidak. Kan? Kalau ada yang punya kesulitan, silakan kasih tahu ibu. Ibu sebenarnya kami itu tidak tahu, tidak paham sama sekali dari tadi. Ada? Ada? Tidak. Oke, karena semua kalian sudah memahami materi yang kita dapatkan hari ini. Ibu harap sampai di rumah jangan hanya di sini saja, sampai di rumah belajar lagi supaya bisa terus mengingat. Terus untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, 1 orang pimpin doa. Ibu minta Gilang pimpin doa. Semuanya menghadap ke suara atau besar yang pimpin doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita menyiapkan itu. Kita untuk berdoa. Dalam Bapa dan Amin. Tuhan, hari ini kami beristirahat, mengulang kami dari istirahat. Semoga kami tidak mengalami cedera atau luka yang